menjadi sahabat seperjalanan. Yesus kembali ke daerah Dekapolis. Wow. Padahal sebelumnya dia baru ditolak, dia baru diusir dari Gerasa, salah satu kota Dekapolis. Dekapolis artinya 10 kota yang bergabung bersama-sama dengan budaya Yunani, adat istiadat Yunani, dengan dewa-dewi kafir mereka, dan mereka lebih tinggi, merasa lebih makmur, lebih hebat dari suku-suku bangsa yang lain. Di daerah ini, tepatnya di Gerasa, Yesus diusir, Yesus ditolak sesudah dia menyembuhkan seorang yang kerasukan setan di tanah pekuburan. Kali ini Yesus datang kembali ke daerah ini dan suasananya lain. Orang-orang Gerasa malah, orang-orang Dekapolis malah yang datang membawa kepada Yesus seorang yang bisu dan tuli. Bisu, tuli. Coba kita bayangkan sebentar, kalau saya bisu, kalau saya tuli, saya tidak bisa mendengar suara cicit burung, saya tidak bisa mendengar desir angin di dedaunan pohon, saya tidak bisa mendengar kata-kata kasih dari mama, kata-kata peneguhan dari papa. Saya tidak dengar apa-apa. Tuli. Sudah tuli, bisu lagi. Tidak bisa omong. Tidak bisa mengungkapkan perasaan saya. Rasa sedih, lapar, haus, atau gembira. Saya tidak bisa katakan thank you. Saya tidak bisa berterima kasih. Saya tidak bisa menyanyi, memuji Tuhan. Saya tidak bisa ungkapkan perasaan saya. Oh, kasihan sekali orang yang bisu dan tuli. Manis trek marpomo, aduh kasihan. Gagat trek marwowo, aduh kasihan. Saudara-saudari, orang yang bisu, orang yang tuli ini dibawa oleh orang-orang Dekapolis, orang-orang yang budayanya tinggi, orang-orang yang dewa-dewinya banyak, kepada Yesus. Ternyata filsafat Yunani, dunia modern Yunani, imam-imam mereka, dewa-dewi mereka, orang-orang pintar mereka tidak bisa buat apa-apa dengan orang bisu dan tuli ini. Mereka membutuhkan seseorang yang lebih powerful, lebih dahsyat, lebih mampu, lebih hebat dari semua yang mereka rasa mereka sudah miliki. Siapakah dia? Siapakah dia? Penyembuh bisu tuli. Dialah Tuhan Yesus, dialah Tuhan Yesus. Dan Yesus menerima dia, penuh kasih. Yesus menjamah bangsanya yang menolak dia, yang mengusir dia, dia jamah, dia sentuh, dia pandang dengan penuh kasih. Lalu Yesus memandang ke surga, memandang ke langit, memanggil Bapaknya. Pasti orang-orang Dekapolis juga semua tengok ke atas. Siapa dia ada lihat di atas? Yesus mengajar mereka, kamu ini kecil. Kamu membutuhkan Dia, Allah segala kuasa. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, baik dan bagus adanya. Lalu Yesus berseru, Yesus mendesah. Sebuah desah, sebuah seruan, sebuah pekik atas nama umat manusia yang bisu dan tuli, yang sakit dan yang menderita. Sebuah jerit rindu umat manusia akan kuasa Tuhan.
terhadap kelemahan, kerapuhan mereka. Dan dengan teriakan Efata, terjadilah, terbukalah, penyembuhan itu terjadi. Telinga mendengar dan mulut berbicara. Ada dua hal kecil tapi menarik pada Injil ini. Pertama, si bisu tuli ini sembuh karena ada orang-orang yang membawanya kepada Yesus. Ada peranan orang lain yang menghantar, membawa si bisu dan tuli ini kepada Yesus. Ternyata kita bisa menolong, bisa membantu orang yang bisu, yang tuli. Kita bisa menjadi teman, sahabat yang baik bagi orang-orang yang susah, menderita, dan membawa mereka kepada Yesus. Kita bisa membawa problem, masalah, derita, penyakit, kutukan, kemalangan yang mereka derita kepada Yesus. Dan Dia yang terang bagi yang dalam kegelapan, Dia pembebas bagi yang terkuasai iblis, Dia penyembuh bagi yang sakit, Dia pengampun bagi si pendosa, akan menerima, akan menyambut, akan mendoakan, dan akan memulihkan. Kita mampu membawa orang kepada Tuhan. Kedua, ketika orang membawa si tuli dan bisu ini, Yesus menerima dia. Dan Yesus bajau sadiki dari dorang. Yesus menciptakan tempat dan waktu pribadi dengan yang bersangkutan. Yesus menjauh dan berdua saja dengan si bisu tuli ini. Dan inilah momen saat yang paling indah, berada berdua bersama Yesus dalam satu relasi personal yang sangat intim. Inilah saat yang akan menentukan masa depannya. Inilah saat untuk meninggalkan masa lalunya. Inilah saatnya Tuhan bertindak dengan gagah, mengenyahkan kegelapan, mengangkat derita, memulihkan putranya. Dan dengan penuh kasih Ia menyentuh telinga dan lidah orang itu. Orang itu sembuh dan terdengar pengakuan orang-orang Dekapolis yang merasa diri hebat itu. Katanya, Ia membuat yang tuli mendengar, yang bisu berbicara. Kata-kata yang telah diramalkan oleh Yesaya pada bacaan pertama ratusan tahun yang lalu. Yesus membuat segala-galanya baik. Yesus sahabat kita yang akan membuat segala-galanya baik. Saudara-saudariku, bulan ini kita rayakan sebagai bulan Kitab Suci Nasional dengan tema Yesus adalah sahabat seperjalanan kita. Benar, Yesus adalah sahabat, tapi kita juga bisa menjadi sahabat bagi yang lain. Kita bisa menjadi teman yang membawa si buta tuli, si bisu kepada Yesus. Ada banyak orang tuli saat ini yang tuli pada sabda Tuhan, karena mereka hanya mendengarkan bisikan dunia modern. Mereka hanya mendengarkan iklan-iklan, ajaran-ajaran murah dan mudah zaman now, ajaran-ajaran yang menawarkan kesenangan, kepuasan dunia. Ada yang tuli pada orang tuanya, merasa diri so besar, so pandai, so tidak perlu dengar papa dan mama. Ada yang tuli pada ajaran gereja, karena hanya mendengar teman-temannya, gengnya, grupnya, hingga alergi pada ajaran-ajaran suci orang tua, pada ajaran-ajaran gereja dan Tuhannya. Ada yang tuli karena tiap hari cuma dengar caci maki, kemarahan, kutukan, hate speech,
sehingga tak berkesempatan lagi mendengar kata-kata gembira, kata-kata positif, kata-kata yang mendukung dan memberikan harapan. Ada yang bisu, begitu berat bisunya. Karena apa? Hidupnya begitu susah, hidupnya begitu setengah mati, dia tidak mampu lagi ungkapkan. Ada ketakutan, sampai bicara pun dia tidak mampu. Juga karena dia tahu tidak ada yang mau mendengarkan dia, untuk apa bicara? Dia bisu dalam deritanya, dia bisu dalam kesendiriannya. Ada yang bisu karena frustrasi, karena putus asa, karena merasa tidak berguna, tidak didengar, tidak dianggap. Orang-orang ini perlu Yesus. Karena dunia modern, dunia kesenangan dan egoisme tidak mampu memenuhi kerinduan terdalam umat manusia. Dan Yesus akan menerima orang-orang ini sangat personal, sangat intim dalam waktu berdua, dalam relasi pribadi. Ia akan menerima mereka. Dia akan mengambil waktu berdua. Dia akan menjamah, menyapa, mendoakan, memulihkan sebagai sahabat tiada banding. Kecanggihan dunia modern, budaya zaman now, dunia gelap dan dosa tetap memiliki kebutuhan akan Tuhan, akan seorang sahabat sejati. Kita dapat memilih siapa dari saudara-saudari kita yang dapat kita antar, kita bawa pada pertemuan pribadi dengan Yesus. Dan Yesus ingin berdua dengannya, merubahnya, membangun masa depan baru bersama dia. Minggu lalu ada 2 orang saudari datang membawa seorang temannya. Beberapa tahun lalu ia pindah Pentakosta, tapi beberapa tahun terakhir ini ada kerinduan mendalam akan Ekaristi, akan gerejanya. Dia tidak tahu mau bicara apa-apa. Dia tidak tahu kalau ada orang masih mau dengar pada dia. 2 temannya mendengar, 2 temannya mengantar kepada pastor, berbicara, berdoa, dan sekarang dengan berkat Tuhan tengah mempersiapkan diri untuk kembali ke pangkuan gereja yang dia tinggalkan. Hari Jumat malam, Pastor Andre menelpon saya, "Pastor, kita positif COVID. Menurut dokter ini hari ke-5. Cilaka, bagaimana kita?" Saya bilang, "Pastor, sabar. Saya akan tunjukkan seseorang yang bisa menolong kau lebih baik dari saya. Kau telepon Pastor Yangko." Besok pagi dia telepon lagi, "Terima kasih Pastor, kita semulai isoman dengan tenang, tanpa keraguan, tanpa ketakutan. Kita aman." Hari Sabtu pagi, Moses sahabat kita duduk di tangga di bawah gerbang kebesaran kita itu. Orang tua ini mukanya sedih, ada air mata di ujung pipinya. Cik Maggie mendekati, menyapa, mendengar, memahami, dan membawa keluhannya, membawa deritanya kepada pastor paroki. Dan dapat jalan keluar. Moses sudah senyum, biar mata baru habis operasi. Moses lebih lega, lebih senang. Saudara-saudari, betapa beruntungnya kita mendapatkan teman, sahabat yang membantu, yang menolong ketika telinga kita tidak dengar siapa-siapa, ketika bibir kita tak mampu berucap. Bersyukurlah untuk papa, mama, untuk teman, sahabat yang baik, yang bagaikan Yesus telah menjadi sahabat seperjalanan hidup kita. Kita juga telah mengalami banyak kesembuhan, banyak mujizat,
lewat suami, lewat istri, lewat anak, lewat orang tua. Saudara-saudari, orang-orang Dekapolis, orang-orang yang merasa modern, maju dan hebat, masih membutuhkan Tuhan. Karena dunia tetap memberikan ruang kekosongan akan kebutuhan seorang Mesias. Semaju apapun kita, sehebat apapun kamu membutuhkan Mesias. Kamu membutuhkan Tuhan. Selamat menjadi sahabat yang baik bagi mereka yang membutuhkan, khususnya bagi mereka yang lebih malang. Amin.